Makasih ya Mas. Terima kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan naik Transjatim Koridor 2 dari halte Medaeng menuju ke Trosobo. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, ada berita yang cukup mengejutkan dan tidak enak dari Transjatim Koridor 2. Jadi mulai tanggal 18 November 2023 kemarin, Transjatim K2 itu tidak lagi masuk ke Terminal Bungurasi. Kalau kita biasanya naik dari halte Transit Point Terminal Bungurasi, maka sekarang sudah tidak bisa. Sebagai gantinya, kita bisa naik dari halte Medaeng. Halte Medaeng itu merupakan halte yang di daerah Medaeng yang biasanya menjadi terminal bayangan dari bus-bus antar kota dan lain ya. Letaknya ini berada di seberang dari SPBU yang dekat dengan Heaven ya, rumah pemakaman. Nah, jadi di situ kita bisa naik bus Transjatim K2 ya, yang ke arah Mojokerto, ke arah Gresik dan ke arah Porong. Itu bisnya. Nah, perubahan ini ya terkesan mendadak dan mengejutkan. Memang beberapa waktu yang lalu itu aku sempat melihat pembangunan halte Medaeng ketika naik Surabaya Bus atau naik bus ke Malang ya. Nah, tapi ya saat itu aku masih punya pemikiran bahwa halte ini menjadi halte alternatif bagi penumpang yang tidak ingin masuk ke Bungurasi. Tapi ternyata ada berita yang mengejutkan itu sehingga kini penumpang dari Mojokerto atau yang mengarah ke Mojokerto itu tidak bisa naik di dalam Terminal Bungurasi. Ini adalah gambaran bus K1 arah Porong yang digunakan oleh penumpang Transjatim K2 menuju ke Bungurasi. Jadi kalau penumpang dari arah Mojokerto mau ke Bungurasi itu harus naik bus K1 entah ke Porong atau entah ke arah Gresik ya, di sini. Jadi tidak bisa langsung masuk ke Bungurasi. Sementara ini adalah rutenya, jadi ada beberapa halte baru. Tetapi bus Transjatim sekarang tidak bisa masuk ke Terminal Bungurasi. Selain tidak bisa masuk ke Terminal Bungurasi, bus Transjatim K2 juga tidak melewati halte Bungurasi luar ya, yang di sebelah selatan Bundaran Waru. Tetapi halte itu masih digunakan oleh bus K1 yang ke arah Porong maupun ke arah Gresik. Nah, bus K2 itu dari arah Mojokerto langsung ke arah Bundaran Waru, belok lagi ke arah Medaeng seperti itu. Di sini tuh haltenya sangat tidak representatif karena baunya itu sangat busuk ya. Tak bilang sangat busuk, sangat bau amis karena seperti ini kalian lihat sendiri. Di sini banyak ternak ya, ternaknya warga. Kemudian bau pesing ya, sering digunakan oleh orang-orang untuk kencing ya. Kemudian entah bau apapun tuh menyengat di sini. Sampai aku nggak bisa membayangkan kalau pas hujan. Kemudian sempit ya, jadi kalau penumpangnya banyak otomatis banyak yang mengalah keluar, dan keluar itu dekat dengan seperti ini ya, kalian bayangkan sendiri. Jadinya halte ini merupakan halte yang menurutku tidak representatif ya, jauh dari standar pelayanan minimum ya. Kemudian membuat banyak penumpang itu kesusahan, terutama orang-orang tua atau orang yang membawa anak-anak seperti bayi.
Tidak hanya itu, di sini juga tidak ada petugas. Ini ketika aku naik tidak ada petugas ya. Mungkin nanti ada petugasnya, tapi ketika aku naik ini nggak ada petugasnya, sehingga penumpang yang turun dari bus dan yang mau naik itu saling berebut dan mereka itu bingung ya mau ke mana, maksudnya mau ke arah mana ya, entah mundur atau maju itu bingung seperti ini. Nggak cukup, haltenya kecil sekali. Bisa oper ke sini. Oper yang ini ya? Iya, oper ke Bogor. Gitu. Kanan Bu. Kanan. Nggak cukup haltenya. Kanan. Kanan ya. Ada yang mau turun? Langsung kanan. Langsung kanan. Waduh, tempatnya kecil sekali. Masya Allah. Ya. Rumah depan, lagi belakang. Nah, itu tadi kalian bisa melihat sendiri bagaimana ruwetnya di dalam halte. Padahal ini masih hari Sabtu, hari yang tidak terlalu banyak penumpang sebenarnya. Bayangkan kalau pas hari Senin pagi atau Minggu malam, saat orang-orang itu kembali ke daerah asal atau bekerja, atau mungkin setiap hari ya saat jam pulang kerja, tentu akan lebih chaos lagi. Aku nggak ngerti ini kok bisa menjadi sebuah kebijakan ya, dan siapa yang membuat kebijakan ini. Ada beberapa informasi bahwa perubahan ini dikarenakan adanya penolakan dari angkot, sopir angkot maksudnya. Kalau seperti itu, seharusnya sebelum K2 ini jalan itu sudah dipertimbangkan. Jangan sampai di tengah-tengah seperti ini itu ada perubahan yang malah menyulitkan penumpang, sehingga penumpang males untuk naik lagi, dan untuk apa bus ini dijalankan seperti itu. Selain itu banyak penumpang yang kecelik ya, atau mengira bahwa bus ini tuh masuk ke Bungurasi seperti sepasang suami istri di depanku itu. Jadi mereka itu ke Bungurasi mencari bus K2, tapi ternyata nggak ada, akhirnya naik angkot ke sini. Nah, ini adalah salah satu alasan yang membuat banyak orang-orang, terutama pengguna Transjatim itu marah-marah dan kecewa di Instagram ya, Instagramnya Transjatim. Jadi mereka itu banyak yang kecewa dengan adanya perubahan ini. Entah apakah kebijakan ini akan permanen atau masih dievaluasi lagi. Yang jelas baru hari pertama pelaksanaannya itu sudah cukup kacau. Banyak orang itu bingung. Jadi mereka itu bingung ini tuh gimana maksudnya. Selain itu tentu memakan waktu. Dari Mojokerto ke arah Medaeng itu udah lama ya. Kalau mereka harus ke Bungurasi, mereka harus menunggu lagi ya, menunggu lagi bus yang dari arah Gresik atau dari arah Porong.
Dan itu pun busnya penuh. Maksimal itu paling enggak 5-10 orang bisa masuk. Padahal dari arah Mojokerto itu biasanya busnya full ya, sampai 40 orang lebih. 40 orangan. Nah, tentu mereka harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menuju ke Bungurasi atau ke dalam kota Surabaya. Maka dari itu, ya, banyak orang yang mulai berpikir untuk beralih ke moda lain seperti bus-bus yang sudah mereka gunakan sebelumnya, entah bus-bus yang dari arah Jogja, dari arah Solo dan sebagainya. Kalau begitu, untuk apa lagi Transjatim ini beroperasi? Kalau kalian punya pendapat, kalau kalian punya opini terkait perubahan ini, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya, sebaiknya bagaimana. Memang Transjatim K2 ini menambah beberapa halte baru seperti halte Trosobo ya, kemudian halte Bypass Timur yang sudah bisa beroperasi dan beberapa halte yang lain. Ini aku cantumkan beberapa haltenya. Bener, Kemendung. Oh, satunya lagi. Satunya lagi. Oh, satunya lagi, Mas. Kosong kan? Kosong full. Itu apa nih? Ini aku mencoba turun dan naik kembali dari halte Trosobo untuk COD salad buah yang lagi viral itu ya. Salad buah Irene. Ya, kalian mungkin tahu yang di daerah Krian, di daerah mana itu Driorejo, di daerah sekitar situ pokoknya pasti tahu salad buah Irene. Nah, jadi ada temanku itu yang sudah beli banyak, kemudian aku mau beli lagi gitu ya di daerah Trosobo ini. Nanti akan aku coba balik kembali dan coba transit ke arah terminal Bungurasi, apakah lama atau cepat. Trosobo, siapa? Iya, kan normal. Biasanya dari Bogor. Apa? Jenengan naiknya Naik dari Medaeng. dari Medaeng. Ya. Biasanya naik Transjatim dari Bogor. Iya, dari Bungur sampai ke Krian. Terus dari Krian ngojek. Balik lagi ke sini. Iya. Alhamdulillah. Ini kan rumah nih berarti. Iya. Sini. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Terima kasih. Nah, ini aku sudah sampai Trosobo. Jadi sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.